Halo warga YouTube semua. Di video ini saya akan membawakan sebuah cerita mengenai sistem alur pengiriman barang ekspor via transportasi laut. Dalam dunia usaha perdagangan, sistem transportasi merupakan hal pengangkutan yang sangat penting, karena kalau tidak ada sarana transportasi, yang namanya cuan itu tidak bakal ada. Lalu ditambah sistem alur bisnis menjadi terhambat karena tidak adanya sarana transportasi pengangkutan. Sedangkan di era globalisasi seperti sekarang ini, perdagangan dalam perekonomian negara memiliki peranan yang sangat penting. Negara-negara maju maupun negara-negara berkembang, mereka saling sama-sama membutuhkan satu sama lain, baik dari segi produk maupun dari hasil bahan baku industri. Tidak sedikit negara yang mengandalkan sektor perdagangan mereka dengan negara lain demi terciptanya pertumbuhan ekonomi setiap negara. Oleh karena itu, sarana transportasi laut memegang peran yang lebih dominan dalam dunia perdagangan nasional maupun perdagangan internasional. Pengiriman barang menggunakan transportasi laut, yaitu kapal, tidak semua banyak yang diminati. Ada sebagian para pemilik barang yang menggunakan via transportasi darat dikarenakan dengan jarak yang masih terjangkau, dan ada juga para pemilik barang atau eksportir yang menggunakan transportasi udara dikarenakan memakan waktu yang cukup lebih ringkas, serta barang yang dikirimkannya masih bisa terbilang sesuai atau tercukupi dengan spesifikasi dari pesawat tersebut. Pada kenyataannya, negara kita ini negara kepulauan, yang dimana di antaranya terdapat provinsi yang tidak saling terhubung antar provinsi lain. Maka dari itu, sarana transportasi laut di negara kita ini juga sangat diminati oleh para pemilik barang. Bisa dibilang mengirimkan barang dengan menggunakan transportasi laut atau kapal bisa mengatasi solusi dalam masalah pengiriman, dikarenakan via pengiriman dengan kapal bisa mengatasi dari segi ukuran barang serta dari jenis barang. Perlu Anda ketahui, pengiriman barang menggunakan via transportasi laut atau kapal mempunyai sistem pengiriman yang cukup kompleks dan menyangkut beberapa pemangku kepentingan yang ikut terlibat serta terkait dalam pengiriman barang tersebut, apalagi pengiriman ekspor atau impor. Tetapi tenang, untuk para pengirim barang atau eksportir yang ingin mengirimkan barangnya ke luar negeri, tidak usah perlu khawatir atau dibikin pusing, dikarenakan ada jasa dan transportasi yang membantu Anda dalam memproses pengiriman serta mengurus dokumen, mulai dari penjemputan barang, lalu hingga mengurus-ngurus dokumen, serta sampai barang itu diterima oleh konsigni. Oke, berikut penjelasan mengenai tahapan-tahapan, dan di bawahnya terdapat bagian-bagian ekspor via kapal kontainer, dikarenakan kapal kontainer kapal yang paling umum. Oke, tahapan yang pertama yaitu tahapan fase pra pengiriman, yang di dalamnya terdapat hanya satu bagian, yaitu bagian booking dan dokumentasi. Pada bagian booking dan dokumentasi, shipper, pemilik barang atau pengirim barang menghubungi pihak jasa dan transportasi, yaitu freight forwarder, untuk berkonsultasi mengenai pengiriman barang serta hal-hal yang terkait dalam pengiriman nanti. Setelah berkonsultasi mengenai pengiriman barang dan hal-hal yang terkait lainnya, shipper membuat sebuah dokumen, yaitu dokumen shipping instruction, yang dimana telah ditetapkan sesuai dengan SOP dari
pihak jasa transportasi yaitu freight forwarder. Setelah shipper selesai membuat dokumen shipping instruction, lalu shipper mengirimkan dokumen tersebut ke pihak forwarder. Lalu pihak forwarder meneruskan ke pihak shipping line atau perusahaan pelayaran untuk bertanya mengenai schedule, mengenai kapal, kapan kapal datang, kapal berangkat, serta yang tidak lupa yaitu membooking ruangan atau space untuk kontainer yang akan dikirim nanti oleh freight forwarder tersebut. Yang kedua yaitu fase cargo preparation, yang di dalamnya terdapat dua bagian. Yang pertama bagian containerization dan konsolidasi barang, dan yang kedua customs clearance. Pada bagian containerization dan konsolidasi barang, setelah selesai, freight forwarder menghubungi shipping line atau perusahaan pelayaran. Pihak forwarder dapat menghubungi pihak trucking dengan berbekal dokumen DO, delivery order, yang ditunjukkan ke pihak trucking, serta surat jalan untuk pengambilan kontainer yang kosong di depo penyimpanan. Setelah pengambilan kontainer kosong di depo penyimpanan, trucking yang membawa peti kemas kosong tersebut bisa langsung menuju tempat penjemputan atau pengambilan barang tersebut. Atau bisa juga pihak jasa freight forwarder yang mengambil barang tersebut. Dilakukannya pemuatan di CFS atau di Container Freight Station. Di Container Freight Station, pihak freight forwarder mempunyai fasilitas untuk mengkonsolidasi barang dari beberapa shipper yang sebelumnya dari muatan LCL atau less than container, yaitu barang yang isinya kurang dari maksimum loading. Lalu pihak forwarder mengkonsolidasi barang tersebut menjadi satu kontainer atau beberapa kontainer, dibikin menjadi FCL, full container load, yang dimana barang sudah sesuai maksimum loading pada kontainer tersebut. Tujuan dari dilaksanakannya konsolidasi barang yaitu untuk menghemat biaya pengiriman. Untuk yang bermuatan konsolidasi, tidak lupa diberi marking atau tanda, karena di dalam satu kontainer itu terdapat beberapa barang dari shipper-shipper lain. Jadi guna dari marking atau labeling yaitu untuk menandakan atau mengasih tahu untuk pesan-pesan khusus mengenai barang-barang tersebut agar diperlakukan secara khusus lah. Setelah selesai dilakukannya pemuatan, lalu sebelum kontainer itu ditutup, tidak lupa jika diperlukan dilakukannya penyemprotan fumigasi, yaitu untuk membasmi atau mematikan hama-hama yang terdapat atau tertempel lah di dalam barang atau yang berada di dalam isi kontainer tersebut menjadi steril. Setelah selesai dilakukan proses fumigasi, lalu kontainer tersebut bisa dilakukan seal atau penyegelan. Setelah dilakukan penyegelan, lalu kontainer tersebut diserah terimakan kepada agen pelayaran. Selama proses stuffing atau konsolidasi barang, pihak forwarder atau shipper membuat dokumen yang diantaranya commercial invoice, packing list, serta dokumen mengenai ekspor barang untuk ditunjukkan ke pihak bea cukai. Di bagian yang kedua yaitu bagian customs clearance. Sebelum kontainer tersebut untuk dimuat di atas kapal, tidak lupa yaitu melewati proses pengecekan bea cukai untuk
melengkapi atau menyerahkan dari dokumen, lalu mengurus administrasi otoritas kepabean mengenai ekspor barang, lalu izin lisensi, dan lain-lain sebagainya. Oh iya, sebelum kontainer atau pintu kontainer itu ditutup, pihak otoritas bea cukai itu berhak untuk mengecek terlebih dahulu, dikarenakan mungkin untuk memverifikasi mengenai kepatuhan terhadap pengeksporan barang serta klasifikasi barang tersebut. Setelah selesai dilakukannya customs clearance, pihak bea cukai mengeluarkan surat persetujuan pengeksporan barang dan nota pemberitahuan ekspor, serta untuk barang yang konsolidasi yaitu PKBE, pemberitahuan konsolidasi barang ekspor. Pada fase yang ketiga yaitu fase port operation dan vessel operation, yang di dalamnya terdapat 3 bagian, yaitu bagian port operation, yang kedua vessel loading, dan yang terakhir ketiga yaitu vessel departure atau ocean voyage. Pada bagian port operation, setelah selesai dilakukan stuffing atau pemuatan barang ke dalam kontainer, serta dilakukannya jika perlu konsolidasi barang tersebut, dan yang terakhir yaitu bagian seal atau penyegelan, kontainer atau peti kemas dapat untuk dibawa ke pelabuhan dengan berbekal dokumen yang dibawa, yaitu surat pemberitahuan ekspor barang, nota persetujuan ekspor barang, invoice, packing list, surat jalan, dan yang terakhir dokumen-dokumen support lainnya. Setibanya tiba di pintu gerbang atau pintu masuk pelabuhan, tidak lupa kontainer tersebut ditimbang mengenai berat dan lain-lainnya. Setelah itu keluarlah dokumen VGM atau hasil timbang dari kontainer tersebut, dan setelah itu kontainer disusun atau ditaruh terlebih dahulu di kontainer yard. Pada bagian yang kedua yaitu bagian vessel loading, setelah kontainer berada di kontainer yard, pihak pelabuhan atau dari pihak shipping line menyusun kontainer tersebut menjadi satu dengan kontainer lain agar mempermudah untuk proses stevedoring atau proses bongkar muat ketika kapal bisa dilakukan pemuatan. Selama proses stevedoring atau bongkar muat dari darat ke kapal atau dari kapal ke darat, itu tidak asal-asalan, asal taruh aja gitu. Enggak, ada yang namanya perencanaan pemuatan atau stowage plan yang berguna untuk penyimpanan atau penempatan dari kontainer di atas kapal, karena kontainer tersebut tidak semua dibongkar dalam satu pelabuhan tujuan. Berat dari kontainer itu berbeda-beda, tidak semuanya sama. Dan yang terakhir yaitu yang tidak kalah pentingnya mengenai stabilitas pada kapal tersebut, dikarenakan stabilitas itu sangat penting dengan dilakukannya stowage plan, yaitu demi meminimalisir kecelakaan atau kerugian pada saat kapal dalam keadaan berlayar. Oh ya, selama proses menunggu kontainer untuk diangkut ke atas kapal, pihak forwarder membuat dokumen, yaitu dokumen HBL, House Bill of Lading, yang dimana dokumen tersebut untuk dikonfirmasi oleh shipper atau pengirim barang tersebut. Sesudah kontainer dimuat di atas kapal, pihak shipping line atau perusahaan pelayaran mengeluarkan dokumen, yaitu dokumen Bill of Lading. Lalu proses pembuatan Certificate of Origin atau COO. Yang sebelum pembuatan Certificate of Origin tersebut telah dilakukan konfirmasi atau persetujuan oleh shipper atau pemilik barang
untuk pembuatan COO, yaitu di Disperindak, dengan dokumen yang diperlukan biasanya yaitu Bill of Lading, Commercial Invoice, Packing List, dan pemberitahuan ekspor barang. Setelah selesai dilakukannya pembuatan dokumen Certificate of Origin atau COO, pihak forwarder dapat mengumpulkan semua dokumen tersebut, lalu dokumen tersebut dikirim ke agen negara tujuan. Lalu pada bagian yang terakhir, yaitu bagian Vessel Departure atau Ocean Voyage, setelah selesai dilakukannya proses stevedoring dan inspeksi serta pengecekan mengenai kapal tersebut, lalu keluar surat, yaitu surat port clearance, yang dimana kapal tersebut bisa untuk dilaksanakannya pelayaran. Kapal yang dikomandoi oleh seorang kapten kapal bertolak dari pelabuhan Muat dengan seorang pemandu atau pilot yang bertugas memandu kapal mulai dari proses keluar batas zona pelabuhan dan alur keluar masuk kapal-kapal dengan rute yang telah ditentukan. Setelah dipastikan aman oleh seorang pilot atau pemandu, lalu pilot tersebut bisa untuk turun dan kapal bisa melanjutkan pelayarannya menuju pelabuhan bongkar. Selama melaksanakan pelayaran, seorang yang bertugas di atas kapal terus selalu mempertimbangkan faktor-faktor dari luar, yaitu faktor arus, faktor cuaca, serta traffic pada laut. Dan tidak lupa perusahaan pelayaran terus melakukan tracking mengenai kapal tersebut selama pelayaran. Kapten kapal, perwira kapal, dan kru-kru lainnya selama pelayaran terus melaksanakan tugas dengan masing-masing job, yang dimana diantaranya yaitu melakukan maintenance kapal, berjaga dalam bernavigasi kapal, berjaga dalam mesin kapal agar selalu tetap aman, dan terus mematuhi prosedur-prosedur tentang keselamatan serta peraturan-peraturan internasional yang berlaku dalam lautan. Pada fase yang terakhir, fase yang keempat, yaitu tahapan port of call dan discharging cargo. Pada fase tersebut terdapat 6 bagian, yang diantaranya yaitu pada bagian yang pertama yaitu arrival vessel dan port clearance, yang kedua discharging atau pembongkaran kargo, yang ketiga customs dan regulatory prosedur, yang keempat onward transport, kelima deconsolidation dan distribution cargo, dan yang terakhir yaitu yang keenam bagian final delivery. Pada bagian yang pertama, bagian arrival vessel dan port clearance, setelah kapal tiba di pelabuhan tujuan dan telah dilaksanakannya proses sandar, lalu kapal mengikuti prosedur port clearance, yang dimana diantaranya yaitu memverifikasi dokumen kargo dan dokumen kapal, pengecekan mengenai kondisi kapal, dan pengecekan mengenai kru yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang, yaitu immigration, customs, quarantine, otoritas pelabuhan, dan agensi serta pihak lembaga-lembaga yang terkait. Lalu yang kedua yaitu bagian discharging atau pembongkaran kargo, di mana proses ini yang dinamakan proses stevedoring, yang saya jelaskan sebelumnya di part sebelumnya, yaitu mengenai kegiatan bongkar muat baik dari kapal ke dermaga atau dari dermaga ke kapal. Pekerja pelabuhan melaksanakan kegiatan stevedoring dengan menggunakan alat berat, yang diantaranya straddle crane, gantry cranes, serta mobilitas lainnya yang mendukung untuk dilaksanakannya proses stevedoring tersebut. Kegiatan stevedoring ini memerlukan strategi atau proses yang dengan cermat agar proses pembongkaran tersebut dilakukan dengan efektif dan efisien. Lalu kontainer setelah diturunkan ditaruh atau ditempatkan pada container yard. Setelah kontainer berada di container yard, lalu kontainer tersebut tidak lupa untuk disusun berdasarkan tujuan akhir
dan untuk proses penanganan lebih lanjut terlebih dahulu. Pada bagian yang ketiga yaitu bagian customs dan regulatory prosedur. Sebelum kontainer diambil atau dibawa oleh freight forwarder atau konsigni, perlu dilakukannya terlebih dahulu proses pengecekan customs. Kontainer melewati proses inspeksi yang dilakukan oleh pihak bea cukai atau customs untuk memverifikasi dokumen, lalu isi dari kontainer tersebut, dan tidak lupa untuk mengenai kepatuhan terhadap kontrol import pada negara tujuan, serta otoritas kepabeanan memastikan kepatuhan terhadap kontrol ekspor atau import dan mengumpulkan biaya pajak yang berlaku. Bagian yang keempat yaitu bagian onward transport. Setelah selesai proses pemeriksaan, lalu kontainer dapat dibawa dengan menggunakan truk atau kereta api atau transport lainnya dengan mempertimbangkan dari segi jarak dan biaya-biaya lainnya. Selanjutnya, kontainer dapat dimuat ke truk atau kereta api atau moda transportasi lainnya yang tersedia pada negara tersebut dengan terus mempertimbangkan biaya-biaya yang tak terduga. Bagian yang kelima yaitu desk consolidation dan distribution cargo. Pada bagian ini yang dimana sebelumnya muatan kontainer yang FCL, nah pihak freight forwarder di negara tujuan membongkar dari isi kontainer tersebut, lalu barang-barang tersebut disortir dan ditata untuk siap dikirimkan ke pihak penerima atau konsigni. Jika yang bermuatan dari awal FCL, kemungkinan kargo atau kontainer tersebut tidak perlu dibongkar, mungkin bisa langsung untuk diantar ke pihak penerima atau konsigni. Bagian yang keenam, final delivery. Setelah tiba di lokasi tujuan, di mana di alamat penerima atau pembeli barang tersebut, pihak konsigni berhak untuk mengecek dan memverifikasi dari kargo tersebut apakah sudah sesuai dengan isi dokumen serta kargo yang dikirim tidak ada kendala, maka bisa dilakukannya serah terima dengan melaksanakan tanda tangan atau stempel serta melengkapi proses dokumentasi atau biaya-biaya jika diperlukan. Oke, dimana yang sudah saya jelaskan sebelumnya itu adalah alur sistem pengiriman barang ekspor via transportasi laut. Cukup kompleks untuk prosesnya, tetapi tidak perlu khawatir untuk bagi para pengirim atau pengekspor atau pengimpor barang, karena ada jasa yang membantu Anda untuk memperlancar urusan pengiriman barang Anda. Oke, tidak lupa saya menyampaikan poin-poin penting mengenai prosedur-prosedur ekspor atau impor barang sepanjang seluruh proses pengiriman, mulai dari penjemputan, pengangkutan, serta sampai ke pihak penerima atau pembeli barang tersebut. Diperlukan diantaranya komunikasi, kolaborasi, serta koordinasi antar pihak-pihak yang terkait, yang diantaranya shipping lines, shipper, freight forwarder, otoriti kepelabuhan, lalu konsigni, customs, dan pihak-pihak lainnya yang terkait dalam proses pengiriman kargo tersebut. Sangat penting untuk memastikan pergerakan barang tersebut dengan efektif, efisien, dan lancar, serta mematuhi dengan ketentuan peraturan perdagangan secara internasional, kepatuhan terhadap standar keselamatan, dan dokumentasi yang akurat. Karena di antaranya yang tadi itu memainkan peran-peran yang penting demi terciptanya kesuksesan pengiriman barang ekspor via laut tersebut. Tidak lupa saya mengingatkan untuk kepada para pengirim, shipper atau konsigni penerima bahwa spesifikasi pengiriman kargo ekspor via transportasi laut dapat bervariasi tergantung dari jenis kargo, rute pelayaran, dan
kepatuhan terhadap negara tujuan. Oke, cukup sekian. Jika terdapat kekurangan dalam hal penyampaian, bisa tolong dikoreksi di kolom komentar.